Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, saya Pretty Zeter Sihombing dengan NPM 211304155 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kelas 5A. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro Bahasa dan Sastra Indonesia. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sudah sarapan? Sudah Bu. Wah, bagus. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas siapa? Ini Bu. Baik, ini tolong dipimpin untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk? Ada Bu. Siapa? Nabil mana? Nggak tahu Bu ada kabarnya. Oh, bagus berarti ya. Oke. Iya Bu. Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya Bu. Chelsea, Ada Bu. Lucia, Ada Bu. Sabrina, Ada Bu. Penny. Ada Bu. Oke, berarti yang tidak hadir cuma Nabil ya. Iya Bu. Semangat ya untuk belajar ini. Semangat Bu. Penny sama Sabrina, kita jawab kita semangat. Semangat Bu. Lemes banget. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita pada pekan ini, ada yang masih ingat nggak pekan lalu kita bahas apa? Tentang surat Bu. Surat cinta, Bu. Betul, surat cinta. Gimana, udah nulis belum surat cintanya? Saya nggak nulis surat cinta Bu. Terus? Lewat WA Bu. Oh, oke, boleh. Ada yang masih ingat apa itu surat? Surat cinta untuk menyampaikan komunikasi secara tertulis Bu. Betul sekali. Jadi surat itu merupakan sebuah pesan tertulis yang berisikan informasi yang ditujukan kepada seseorang. Nah, terkait pembahasan tentang surat, ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Cukup? Oke, karena kalian sudah paham, kita akan lanjut ya ke topik berikutnya, yaitu tentang membuat iklan, slogan, dan poster. Kira-kira nih, kalian pernah tidak melihat iklan atau mendengar slogan dan juga poster? Karena Ibu pernah Bu Di mana? di media sosial, di pinggir Di jalan. jalan, betul. Baik, pada topik kita kali ini tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan dapat mengenal pengertian iklan, slogan, dan juga poster. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Lalu yang terakhir kalian diharapkan dapat membuat iklan, slogan, dan poster. Nah, kita masuk yang pertama adalah iklan. Ada yang bisa bantu bacakan? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Lucy. Ya, iklan merupakan media untuk menyampaikan pesan. Pesan yang disampaikan berupa informasi tentang sebuah produk atau tindakan. Iklan dibuat agar masyarakat mengenal produk atau tindakan tersebut. Pesan-pesan dalam sebuah iklan sangat beragam. Ada yang berisi ajakan untuk membeli sebuah produk atau jasa, ada juga
produk ya, produk dan juga di jasa. Nah, biasanya iklan komersial ini membuat sebuah produk nih, misal seperti produk kopi gitu, itu diiklankan. Seperti yang di TV itu kan ada bentuk iklan kan, tapi itu dalam bentuk audiovisual, bukan dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk gambar. Nah, kemudian siapa sih yang membuat iklan ini? Kemudian produknya itu apa? Produk tersebut apa? Lalu siapa konsumennya? Itu semua mencakup ke iklan komersial. Biasanya kalau yang membuat iklan komersial siapa? Si penjual produk. Betul, si penjualnya atau si apa ini dia jasa kan. Lalu tujuannya siapa? Konsumennya siapa? Kita masyarakat yang umum. Betul, masyarakat umum. Nah, biasanya juga tuh kalau di iklan komersial itu akan dijelaskan tuh apa sih keunggulan produknya, apa sih yang membuat produk ini harus dibeli gitu ya, harus diminati gitu. Nah, selanjutnya menyimpulkan pesan dalam iklan komersial. Ada yang bisa bantu Ibu bacakan? Ya, silakan. Sebentar ya, Bu. Baik, jadi menyimpulkan pesan dalam iklan non komersial. Iklan non komersial adalah iklan yang tidak berhubungan dengan niaga atau perdagangan. Contohnya, iklan layanan masyarakat, sosial, dan budaya. 1. Iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat menurut Delivery 2013 merupakan iklan yang bersifat non-profit atau tidak mencari keuntungan. Yang kedua yaitu iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan adalah iklan yang lebih berfokus pada kepentingan untuk memberitahu khalayak mengenai suatu hal, baik itu berupa peristiwa, keadaan, atau lainnya. Baik. Nah, kan tadi kalau iklan komersial ini bentuknya dalam produk atau bisa juga jasa manusia. Nah, bedanya dengan komersial, kalau komersial ini bentuknya adalah dalam bentuk layanan masyarakat. Contohnya apa biasanya kalau layanan masyarakat? Ada yang tahu? Pakai helm, Bu. Nah, iya bisa. Contohnya dalam memakai helm gitu. Kemudian ada juga iklan pemberitahuan. Biasanya kalau iklan pemberitahuan ini ya berisi seputar informasi yang akan terjadi untuk kedepannya. Contohnya Indomaret contohnya. Nah, Indomaret di suatu tempat nih, di tempat A misalnya, besok aku tutup karena akan ada suatu acara. Nah, bisa tuh dibuat sebuah iklan pemberitahuan bahwa Indomaret tersebut akan tutup besok, begitu. Untuk iklan paham? Paham, Bu. Ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup? Nah, ini nih ada contoh iklan komersial dan non komersial. Ada 3 gambar nih, kira-kira menurut kalian contoh iklan komersial yang mana? Itu tuh, Bu. Ini, Bu. Yang sebelah mana? Iklan komersial. Nah, ini, Bu. Yang Pak Jan itu kan. Kios Pak Jalet ini. Ya, kenapa ini termasuk iklan komersial? Karena dia menawarkan itu buah-buahannya. Berapa buah-buahan? Iya sih, Bu. Ya berarti masuk mana nih? Kan kalau komersial kan ada produk, ada jasa. Berarti masuk ke bagian yang produk atau jasa? Produk betul masuk ke produk ya. Produknya apa? Buah-buahan. Betul, produknya buah-buahan. Nah, tadi kan juga dijelaskan tuh ada produknya apa, konsumennya siapa? Pembelinya. Pembeli, betul. Nah, ada 2 lagi nih. Kalau yang 2 ini masuk ke yang
Nah, sekarang kita masuk ke iklan yang efektif. Dalam menulis iklan kan tentunya kita tidak asal membuat, tidak asal mencantumkan gambar, tidak asal menggunakan kalimat-kalimat gitu kan. Jadi ada aturan-aturannya gitu. Iklan itu harus efektif supaya pesan yang ingin disampaikan itu bisa tersampaikan kepada orang yang membaca iklan tersebut. Jadi iklan yang efektif adalah iklan yang berhasil menarik perhatian konsumennya. Berarti kalau perhatian konsumennya tidak tertarik, berarti itu tidak efektif ya. Nah, kriterianya ada dua. Yang pertama dari tampilan iklannya tuh. Jadi baik gambar atau teksnya harus sesuai dengan keadaan konsumen yang dituju. Nah, untuk tampilannya itu gambar nggak sembarangan pilih gambar. Jadi jangan nanti gambarnya iklannya tentang rute perjalanan bus, kalian malah buat gambar itu dong, malah buat gambar kereta api dong, kan nggak mungkin kan? Sudah jauh berbeda kan? Kemudian untuk teksnya juga, kan tadi contohnya untuk apa iklan bus nih, seperti yang tadi contohnya komersial yang kedua. Kan tidak mungkin kita membuat pemberitahuan tentang bus, gambarnya sudah bus, tapi tulisannya tentang kereta teksnya. Itu kan udah menyalahi aturan ya. Kemudian untuk tampilan yang kedua, baik gambar maupun teks harus sesuai dengan produk yang diiklankan. Ini kan ada contohnya nih, contoh dari permen Milky. Oh baik, silakan. Contohnya ini kan ada produk yang diiklankan yaitu permen Milky. Jadi gambarnya sudah sesuai kan? Latar belakangnya menggunakan gambar permen. Betul, gambar permen. Untuk teksnya juga sudah terkait dengan permen. Ibu izin saya. Baik. Nah, untuk mengetahui iklan yang efektif ini kita bisa melihat nih dari yang pertama kan tadi ada tampilannya, berarti bisa kita lihat nih dari tampilan gambarnya dulu. Apakah gambarnya sudah sesuai atau belum gitu. Kemudian dari teks atau penggunaan bahasanya. Nah, yang ketiga kita bisa melihat dari informasi yang disampaikan. Kira-kira kalau dari dua contoh ini kan ada dua contoh nih, keduanya sama-sama merupakan iklan permen Milky. Tapi dari kedua contoh ini hanya satu yang merupakan iklan yang efektif. Kira-kira kalau menurut kalian yang mana? Yang ada gambar orang. Yang ada gambar orang. Nah, kita akan coba analisis ya. Yang pertama, kalau dari tampilan gambarnya, kira-kira nih, ini permen kan iklan ini kan kita harus sesuaikan juga dengan konsumen yang akan ditujukan. Kira-kira kalau dari tampilan gambarnya yang sesuai dengan konsumennya yang mana? Kira-kira iklan ini ditujukan untuk siapa? Kalau yang gambar itu biasanya anak-anak ya Bu ya? Iya. Memahami gitu Bu. Betul, kedua iklan ini ditujukan untuk anak-anak. Jadi kalau berdasarkan tampilan gambar nih, kan konsumen antara iklan yang satu dan yang dua mana yang lebih efektif? Kalau untuk tampilan gambarnya? Satu Bu. Yang satu. Kemudian kalau dari teks atau penggunaan bahasanya, kan iklan ini ditujukan untuk anak-anak. Kira-kira kalau bahasa anak yang mudah dimengerti oleh anak-anak
bisa kita tarik kesimpulan ya kalau informasi itu tidak selamanya dalam bentuk tertulis, tetapi juga gambar, tulisan. Tidak secara tertulis tapi juga bisa secara tersirat melalui gambar. Berarti lebih efektif yang pertama ya? Ya Bu. Ya Bu. Sampai sini paham? Paham. Oke, sekarang tadi kita sudah coba analisis ya. Tadi secara bersama-sama. Sekarang Ibu mau kalian membagi untuk menjadi 2 kelompok. Ya, kita akan coba untuk menganalisis iklan yang efektif. Tadi kan ada 3 kriteria tuh berdasarkan tampilan gambar, misalnya tuh untuk ditujukan ke siapa itu udah efektif belum gambarnya gitu. Lalu yang kedua berdasarkan bahasanya. Sebentar sih. Lo kemarin kata-kata ke? WK? Iya, ini WK. Yang kedua tuh dari bahasanya sudah efektif belum gitu. Yang ketiga dari informasi yang disampaikan. Jadi harus disesuaikan dengan konsumen karena tujuan dari iklan adalah untuk menyampaikan pesan yang ditujukan kepada konsumen. Nah, bagi kelompok dulu deh. Siapa dua? Baik, Chelsea dengan Lucy, kemudian Sabrina dengan Penny. Ibu mau kalian coba untuk menganalisis dari 2 iklan ini. Silakan kalian tentukan dari 3 berdasarkan 3 kriteria tadi kira-kira mana yang efektif. Nanti dibacakan saja ya. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah selesai? Sudah. Oke, kita coba dari kelompok pertama terlebih dahulu. Dari kelompok Chelsea dan juga Lucy. Kira-kira yang mana yang efektif dari iklan 1 dan juga iklan 2? Iklan 2. Kalau menurut kelompok 2 yang mana yang efektif? Iklan 2 Bu. Iklan 2 atau iklan 1? 2. Nah, kalau menurut kelompok 1, kenapa iklan 2 itu efektif? Karena tampilan gambarnya menarik, terus bahasa yang digunakan juga nggak terlalu berbelit-belit, tidak panjang, jadi sudah mencakup semua yang ingin disampaikan, misalnya kayak customer, dari informasi. Nah, terus informasi yang disampaikan juga itu udah ada dalam satu kata. Kalau yang di gambar pertama itu untuk iklan, informasi terlalu panjang dan bertele-tele gitu. Sedangkan itu bisa nantinya ditaruh di dalam masa. Baik. Nah, untuk kelompok 2 bagaimana tanggapannya? Iklan yang kedua Bu, karena nggak semua orang itu mau membaca iklan yang pertama karena terlalu banyak tulisan satu, nggak menarik dilihat.
Jadi dari kelompok 1 dan juga kelompok 2 sama-sama sudah benar ya bahwa yang lebih efektif itu adalah iklan yang kedua gitu. Tadi dari kelompok 1 sama kelompok 2 juga sudah sependapat. Memang benar kalau dari tampilan gambarnya lebih menarik daripada iklan pertama. Kemudian untuk bahasanya juga sudah lebih jelas, tidak terlalu banyak, tidak terlalu kepanjangan begitu. Informasinya juga sudah secara tersirat sudah tergambar ya. Baik, kita lanjut menulis slogan. Jadi bisa tolong bantu dibacakan? Menulis slogan. Slogan adalah pemberitahuan yang disampaikan melalui kalimat pendek dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Contohnya slogan SMP teladan tempat terbaik untuk mengejar masa depan. Pesannya, SMP teladan merupakan sekolah yang memperhatikan potensi seluruh peserta didik dan mendorong mereka untuk mengejar cita-cita. Baik. Jadi slogan itu pemberitahuan yang disampaikan melalui kalimat pendek. Kalau tadi iklan itu kan lebih mengutamakan untuk gambar, sedangkan kalau slogan ini lebih mengutamakan pada kalimatnya. Jadi dalam slogan itu tidak hanya membuat slogan, tetapi juga ada pesan yang ingin disampaikan. Contohnya slogan milik SMP Teladan nih. Ada slogannya adalah SMP Teladan tempat terbaik untuk mengajar masa depan. Ada pesannya juga di dalamnya, yaitu sekolah yang memperhatikan potensi seluruh peserta didik dan mendorong mereka untuk mengejar cita-cita. Kira-kira kalian pernah tidak mendengar slogan selain slogan yang jadi contoh ini? Pernah, Bu. Apa itu? Itu Bu yang ada di dapur di planner sekolah itu Bu. Apa slogannya? Sekolah terbaik, selalu seperti itu. Itu slogannya? Ya. Oke. Nah, Oke. Yang paling umum sih ya, yang ibu juga sering sekali mendengar, contohnya slogan SMK. Selalu sama hampir di semua SMK. SMK bisa. Berarti pesannya apa yang ingin disampaikan? SMK semua bisa Bu. Bisa apa saja berarti? Ya. Ya, walaupun di SMK tersebut tidak semua jurusan ada, yang penting SMK bisa. Betul. Nah, ini ada contoh nih slogan dalam iklan. Ya, ini adalah slogan dari Bus Patas, itu cepat dan selamat. Bus Patas. Iya, Bus Patas cepat dan selamat. Tapi nggak sih Bu kalau cepat tapi cepat gitu Bu. Ya, tapi kan dia biarpun cepat, tapi juga mengutamakan keselamatan. Jadi iya. ada pesan di balik slogannya. Apa pesannya, bisa dibacakan? Cepat dan selamat. Iya. Banyak iklan di atas kalian dapat melihat bahwa slogan Bus Patas adalah cepat dan selamat. Nah, dari slogan ini perusahaan Bus Patas ingin memberi pesan bahwa bus mereka melaju cepat, tetapi tetap memperhatikan keselamatan penumpang. Iya, jadi biarpun busnya itu cepat, tetapi tetap memperhatikan keselamatan. Kira-kira nih, tidak. Nah, kira-kira nih kalau untuk slogan sudah paham atau belum? Paham? Gimana kalau kita bikin slogan untuk sekolah kita ini? Untuk kelas kita deh, kira-kira kita bisa bikin slogan tidak? Untuk kelas kita dong, kita kan masih kelas 8 nih. Kira-kira kita kelas 8 sayang.
Slogan. Kira-kira pesannya apa ya yang ingin disampaikan? Melayani negeri, Bu. Oh iya, jadi dia ingin melayani negeri ya pesannya ya. Ya, Bu. Untuk Kenny yang kalimat kedua kira-kira slogan apa bukan? Slogan Kenapa? ini merupakan kayak Yakin. slogan. Yakin slogan atau bukan slogan? Bukan ya, Bukan. Apa ya? Kayak Iklan. Untuk Sabrina kalimat ketiga slogan atau bukan slogan? slogan Bu. Kenapa? Nusantara dan Indonesia. Kira-kira pesannya apa yang ingin disampaikan? Dia bisa ini Bu, bukan Nusantara gitu Bu, kayak bus napas tadi Bu, dia bisa keliling Nusantara gitu Bu. Oke. Dia bisa menyatukan Indonesia Bu, lewat bus. Iya benar sekali. Untuk Penny kalimat yang keempat slogan atau bukan slogan? Slogan Bu, Nah betul slogan. Kira-kira pesannya yang ingin disampaikan apa? untuk Anda kami ada, jadi mereka jadi selalu siap jika ada yang membutuhkan. Oke. Nah kita bersama-sama ya untuk menganalisis yang kalimat kelima dan juga keenam. Kira-kira kalimat kelima dan keenam ini slogan atau bukan? Bukan. Bukan. Kenapa bukan slogan? Memberitahu informasi. Iya, lebih dalam bentuk pemberitahuan informasi ya. Kira-kira kalau untuk slogan ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Cukup? Cukup paham? Oke. Sudah berakhir berarti. Karena jam kita juga sudah berakhir, jadi Bu Rasa ingin dicukupkan dulu ya sampai di sini. Iya Ibu. Ibu harap apa yang kita pelajari mulai dari iklan, tadi kan ada iklan komersial dan konvensional, tadi juga kita sudah belajar slogan. Ibu harap kalian dapat memahaminya ya. Jangan sampai dilupakan karena ini nanti akan masuk juga di penilaian akhir semester. Baik, sebelum kita tutup kita berdoa terlebih dahulu untuk saudara ini sekarang. Ya, rekan-rekan mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa Kristen. Baik, terima kasih. Ingat selalu ya pesan Ibu untuk materi yang sudah kita pelajari jangan dilupakan. Terus semangat untuk belajar, jangan bermalas-malasan, jangan berleha-leha. Biarpun kita masih kelas 8, tapi sebentar lagi kita sudah memasuki kelas 9. Nah, sebelum kita tutup, Ibu ingin kita sekali lagi untuk menyebutkan slogan kita, slogan kelas 8. Kelas 8? Ulun cerdas berkarakter. Baik, terima kasih. Kita baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ini ada yang Masih jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Chelsea Algerdirman dengan NKM 2113 Di sini saya bertugas sebagai observatoris saat dari Selatan Bagi ZSMB dengan nomor NKM 2113 yaitu pada keterampilan mengajar kelompok kecil dan individual dengan topik membuat iklan, slogan, dan poster. Baik, langsung saja. Keterampilan pertama yaitu keterampilan berkomunikasi antar pribadi dengan memberikan komunikasi antar pribadi, yaitu saudara Freddy telah menunjukkan pengamatan, menunjukkan kepekaan, mendengarkan, merespon, membantu dan mengerti perasaan
Sekian penampilan video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.